VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Selasa 16 Juli 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Nelson Lopez. Laporan-laporan hangat yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini akan berkenaan mengenai perimeter keamanan konvensi Partai Republik yang diperluas pasca penembakan terhadap Trump. Konvensi ini berlangsung di Pfizer Forum, sebuah stadion olahraga yang berkapasitas 18.000 kursi. Dan juga mengenai polemik kunjungan 5 cendekiawan Nahdlatul Ulama ke Israel. Itu ada 5 aktivis dari Nahdlatul Ulama yang bertemu melakukan pembicaraan dengan Presiden Israel. Siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini. Donald Trump pada hari Senin menunjuk Senator J.D. Vance dari negara bagian Ohio sebagai calon wakil presidennya. Vance adalah kritikus yang pernah menjadi sekutu setia Trump dan sekarang menjadi milenial pertama yang bergabung dengan partai besar pada saat muncul kekhawatiran mendalam tentang para pemimpin politik Amerika yang berusia lanjut. Setelah melalui pertimbangan dan pemikiran yang panjang dan mempertimbangkan bakat-bakat luar biasa dari banyak orang lain, saya telah memutuskan bahwa orang yang paling cocok untuk menduduki posisi wakil presiden Amerika Serikat adalah Senator J.D. Vance dari negara bagian Ohio, kata Trump dalam sebuah unggahan di jejaring sosial Truth Social miliknya. Vance yang berusia 39 tahun menjadi terkenal di panggung nasional setelah menerbitkan memoarnya Hillbilly Elegy pada tahun 2016. Ia terpilih menjadi anggota Senat pada tahun 2022 dan telah menjadi salah satu pejuang paling gigih dalam agenda Make America Great Again yang digagas Trump, terutama dalam hal perdagangan, kebijakan luar negeri, dan imigrasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Senin dia telah menetapkan tujuan untuk mempersiapkan semua unsur dari rencana perdamaian sehingga dia dapat menyelenggarakan KTT lanjutan tentang visinya bagi perdamaian pada November nanti. Вважаю, що для цього ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. Zelensky juga mengatakan bahwa dia percaya perwakilan dari Rusia seharusnya datang dalam KTT kedua tersebut. Ukraina menyelenggarakan KTT pertama di Swiss bulan lalu yang dihadiri oleh perwakilan dari 92 negara tetapi tidak oleh Rusia. Kiev telah mengatakan bahwa mereka akan mengundang perwakilan dari Rusia di KTT selanjutnya. Zelensky menyampaikan pidato di Kiev setelah kembali dari sebuah kunjungannya ke Washington pekan lalu untuk KTT Aliansi Militer NATO lebih dari 28 bulan sejak invasi skala penuh Rusia. Pakistan berencana melarang partai politik yang dipimpin mantan Perdana Menteri Imran Khan dan menggerakkan pengadilan tinggi negara itu untuk mengajukan dakwaan pengkhianatan terhadap Khan. Menteri Informasi Pakistan menyatakan itu pada Senin. ज़्यादातर मौज़ूआत आज आपके सामने रखना चाहता हूँ इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सबूतों को देखते हुए Pemerintah federal akan berupaya melarang PTI, kata dia sambil menambahkan bahwa rencana tersebut akan diambil di depan kabinet yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Upaya untuk melarang Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf atau PTI didasarkan pada dakwaan yang telah terbukti bahwa partai tersebut menerima dana asing dari sumber-sumber yang tidak resmi di Pakistan. Begitu juga kerusuhan yang disebabkan oleh para pendukungnya tahun lalu yang menyasar instalasi militer, kata Menteri Informasi Ataullah Tarar. Khan berkuasa pada 2018 dan digulingkan pada 2022 setelah berselisih dengan militer Pakistan yang kuat. Badan Keamanan Sipil di wilayah Gaza yang dikelola Hamas mengatakan pada Senin bahwa serangan Israel di sebuah sekolah di kota Gaza telah menewaskan setidaknya 1 orang. Serangan ke sekolah Salah al-Din di kawasan Al-Rimal, kota Gaza adalah yang terakhir menyasar sekolah-sekolah di mana kebanyakan telah berubah menjadi area perlindungan bagi pengungsi perang Israel-Hamas di wilayah Palestina.
Setidaknya 6 sekolah telah menjadi sasaran serangan dalam 9 hari terakhir. Militer Israel tidak memberikan respon segera terhadap permintaan untuk berkomentar terkait insiden terakhir ini. Tetapi Israel berulang kali mengatakan bahwa Hamas menggunakan sekolah-sekolah, berbagai rumah sakit dan infrastruktur publik lainnya untuk keperluan militer. Militan Hamas yang berperang dengan Israel sejak 7 Oktober menolak semua tuduhan itu. Presiden Rwanda Paul Kagame memberikan suaranya pada Senin 15 Juli dalam pemilu presiden di negara itu. Dia diperkirakan secara luas akan mengamankan masa jabatan keempatnya dan memperpanjang kekuasaan selama hampir seperempat abad di negara Afrika Timur tersebut. Dua calon lainnya, Frank Habineza dari Partai Hijau Demokratik dan calon independen Philip Mpayimana, keduanya mengatakan mereka berharap bisa membuat kemajuan. Namun para analis dan kelompok HAM mengatakan kemenangan luar biasa Kagame sudah bisa dipastikan. VOA This Morning. Kini kita telah terhubung dengan reporter VOA Rio Tuasikal yang berada di Milwaukee, Wisconsin untuk melaporkan kabar terbaru dari arena konvensi nasional Partai Republik. Ya pendengar, ribuan peserta konvensi dari seluruh penjuru Amerika ini sudah berdatangan dari sekitar pukul 11 siang. Total diperkirakan ada 2.500 delegasi yang datang. Nah, sebagian dari mereka memeriahkan konvensi dengan berbagai atribut. Ada pakaian bercorak bendera Amerika, ada anting bertema senjata. Konvensi ini berlangsung di Fiserv Forum, sebuah stadion olahraga yang berkapasitas 18.000 kursi. Ada juga 2 gedung lain. Dan stadion utama ini diramaikan dengan berbagai atribut. Ada logo gajah yang merupakan logo Partai Republik, ini besar sekali. Ada instalasi tulisan Trump 2024 setinggi orang dewasa, di mana juga banyak peserta konvensi yang datang berfoto. Serta ada bendera dari 50 negara bagian AS. Nah, kawasan pusat kota Milwaukee ini menjadi kawasan yang ditutup bagi masyarakat umum. Banyak penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas. Jalan-jalan pun ditutup blokade beton dan pagar pembatas yang tinggi. Yang boleh masuk ke perimeter keamanan hanyalah peserta dari partai, sukarelawan, dan media. Itu pun dari pos pengecekan di beberapa titik saja. Nah, keamanan memang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan konvensi. Mengingat pendengar 2 hari sebelumnya terjadi penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump saat ia berkampanye di Pennsylvania. Nah, mantan Presiden Trump sendiri awalnya direncanakan akan datang pada hari keempat, hari Kamis, di mana Partai Republik akan secara resmi menunjuknya sebagai capres. Namun setelah kejadian penembakan pada hari Sabtu, dia langsung datang pada hari pertama ke Milwaukee dan telah mengumumkan calon wakil presidennya langsung hari ini. Nah, setelah kejadian penembakan, perimeter keamanan memang diperluas, namun rencana keamanan tidak berubah menurut Secret Service atau Pas Pampres. Banyak pendukung Partai Republik dikenal sangat mendukung senjata api. Nah, kota Milwaukee sendiri memang membolehkan orang membawa senjata secara terbuka atau open and carry. Jadi orang bisa membawa senjata ke kota ini, tapi senjata tetap tidak dibolehkan masuk ke lokasi dan perimeter keamanan. Nah, ini sempat menjadi kontroversi di Milwaukee, namun hak untuk memiliki senjata memang dijamin amandemen kedua di Konstitusi AS. Nah, di samping itu ada juga protes anti-Trump di dekat lokasi. Mereka sempat tidak diberi izin masuk ke perimeter, namun akhirnya mencapai kesepakatan dengan pemerintah kota. Dan protes tadi terlihat memang melewati jalan di dekat venue utama. Hanya sekitar 2 blok dari venue utama. Dan konvensi Partai Republik ini, pendengar, akan berlangsung sampai hari Kamis. Ribuan delegasi dari 50 negara bagian akan menyaksikan pidato dari tokoh-tokoh dan perwakilan pemilih, serta penampilan dari para artis dan musisi pendukung Partai Republik. Dari Milwaukee, Wisconsin, saya Rio Tuasikal. Kita kembali ke studio VOA di Washington. Konvensi Nasional Partai Republik dibuka di Milwaukee, Wisconsin, guna resmi mengukuhkan Donald Trump sebagai kandidat presiden partai. Peristiwa penembakan terhadap Trump akhir pekan sebelumnya terus membayangi konvensi dan justru membulatkan dukungan di antara delegasi yang hadir. Kembali Rio Tuasikal melaporkan dari Milwaukee. So let's pray.
Doa bersama digelar untuk mantan Presiden Donald Trump yang selamat dari upaya pembunuhan sebelum terbang ke Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee. Hilario De Leon adalah ketua pengurus cabang Partai Republik untuk Milwaukee. The whole campaign has changed. The whole message has changed. Seluruh kampanye ini telah berubah. Pesannya telah berubah. Seseorang mencoba membunuh kandidat kami. Lewat akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengatakan ia takkan membiarkan upaya pembunuhan memaksanya mengubah jadwal kampanye. Amy Deklu adalah anggota delegasi dari negara bagian Missouri. Every time something happens to him, I feel like it solidifies his win. Setiap kali sesuatu terjadi padanya, saya rasa hal itu semakin mengukuhkan kemenangannya. Anggota delegasi lain mengatakan kepada VOA, mereka semula terkejut dengan penembakan hari Sabtu, tapi menjadi semangat melihat reaksi Trump mengepalkan tangan ke udara dan menyerukan pendukungnya terus berjuang. Yvonne Julian adalah anggota delegasi dari South Carolina. Citranya yang ikonik ketika ia bangkit dan menunjukkan perlawanan, dengan darah mengalir di wajahnya, dengan langit yang biru, bendera Amerika, hal itu akan terus diingat. Penembak menggunakan senapan serbu yang sering digunakan pembunuh massal. Tapi, anggota delegasi mengatakan ini tak mengubah kebijakan Partai Republik yang selama ini anti pembatasan senjata api. Becky McLaughlin juga seorang anggota delegasi South Carolina. Ini bukan soal bahaya dari senjata itu sendiri, melainkan apa yang terjadi ketika senjata jatuh ke tangan orang yang salah. Presiden Joe Biden mengingatkan warga Amerika Serikat bahwa perbedaan baiknya diselesaikan di TPS dan perdebatan, bukan dengan kekerasan. Baik Presiden Biden maupun mantan Presiden Trump menyerukan semangat persatuan pasca peristiwa penembakan di Pennsylvania. Tapi analis menilai upaya pembunuhan ini dan reaksi Trump terhadapnya bakal berdampak besar pada Pilpres November nanti. Seperti dijelaskan Kasut Burgett, pengamat dari George Washington University. It will have a huge impact on this election, but our politics more broadly. Ini akan berdampak besar pada pemilu kali ini dan pada ranah politik kita secara umum. Sejarah menunjukkan bahwa kita mungkin akan melihat efek dukungan terhadap Trump, di mana mereka yang sudah berada di kubu Trump akan semakin mendukungnya. Lebih jauh, analis lain yang pernah menjadi staf Gedung Putih, Alex Gray, mengatakan kejadian di Pennsylvania mengingatkan warga AS bahwa demokrasi AS lebih digerakkan institusi bukan individu. I think whether you support President Trump or you don't support President Trump. Saya rasa entah Anda mendukung Presiden Trump atau tidak, hikmah yang bisa diambil adalah bahwa demokrasi Amerika jauh lebih hebat dan jauh lebih tangguh dari yang banyak orang kira. Seperti konvensi partai tahun-tahun sebelumnya, sejumlah demo direncanakan berlangsung dekat area konvensi. Meski terkejut dengan upaya pembunuhan terhadap Trump, demonstran tetap bertekad melakukan unjuk rasa damai. Dari Milwaukee, Wisconsin, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Pendengar, dari Jakarta, reporter VOA Fatia Wardah melaporkan, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan kunjungan 5 orang cendekiawan Nahdlatul Ulama ke Israel tidak ada kaitan apapun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia soal Palestina-Israel. Berikut laporan selengkapnya. Polemik soal kunjungan 5 cendekiawan Nahdien ke Israel terus bergulir bagai bola salju. 5 cendekiawan muda yang diketahui melawat ke Israel dan bahkan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Isaac Herzog di Yerusalem Barat awal Juli ini merupakan bagian dari rombongan yang secara keseluruhan beranggotakan 8 orang. Di dalam rombongan itu juga terdapat Rabbi Yaakov Baruch. Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri Rolian Shah Sumirat yang ikut diburu wartawan karena lawatan itu mengatakan tidak dalam posisi untuk memberikan komentar karena dalam bentuk apapun lawatan itu tidak ada kaitannya dengan posisi resmi pemerintah Indonesia menyikapi konflik Israel-Palestina. Diwawancarai melalui telepon, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia, Sudarto Abdul Hakim menyesalkan kunjungan yang disebutnya sebagai perbuatan tercela dan tidak terhormat. Kalau akal sehat digunakan, bagaimana mungkin pada saat pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh IDF, Israel Defense Force terhadap rakyat Palestina yang tidak pernah berhenti, itu ada 5 aktivis dari Nahdlatul Ulama yang bertemu melakukan pembicaraan dengan Presiden Israel, yaitu presiden dari sebuah negara yang telah melakukan genosida besar-besaran dan melanggar hukum internasional.
Diwawancarai secara terpisah, Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, menyebut lawatan itu sebagai pukulan terburuk bagi diplomasi Indonesia dan mencoreng lembaga yang menjadi wadah bagi kelima cendekiawan muda itu. Dari sisi diplomasi memang itu menjadi seperti mencoreng ya kredibilitas Indonesia sendiri di mata dunia internasional ketika sikapnya memang sangat tegas terhadap Israel, dan kita juga kan tidak ada hubungan ya dengan negara Israel sehingga kunjungan apapun namanya saya kira tidak bisa dilakukan. Berbicara pada lawatan di Jakarta, Ketua PBNU Syafiq Ali menegaskan kunjungan 5 cendekiawan muda NU ke Israel itu tidak atas nama organisasinya. PBNU tambahnya juga belum mengetahui siapa yang mendukung keberangkatan itu. Yang pasti, Syafiq Ali menilai langkah ini justru memperburuk citra NU di mata publik. Aktivis pro-Israel yang juga pendiri Yayasan Hadassah of Indonesia, Monique Rizkers, menilai kunjungan kelima cendekiawan muda NU itu sedianya tidak perlu dipermasalahkan bahkan di tengah konflik Israel-Hamas yang sudah berlangsung lebih dari 10 bulan ini. Kalau mereka ke sana, mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang menjadi korban. Mereka bisa melihat langsung lokasi-lokasi di mana cendekiawan NU ini bisa melihat langsung lokasi-lokasi kibuts korban teror. Monique menilai dalam situasi perang justru harus lebih banyak membangun jembatan dan bukan tembok penghalang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.